satunya, meremas-remas. Ya kan, kalau kita ke bawah baca itu sampai si perempuan itu salah satu seorang dari istrinya laki apa salah satu seorang istri itu lari loh. Lari gara-gara apa? Takut diremas. Coba baca ke bawahnya. Bayangkan. Nah, jadi begini teman-teman. Hal-hal yang seperti ini nih ya, nggak bisa dijadikan sebuah bahwa ini adalah karomah. Oh, karomah itu tidak harus menyesuaikan terhadap syariah, kata si Kori gitu. Nah, maka yang logisnya apa? Kalau karomah tidak menyesuaikan terhadap syariat, apa bedanya perbuatan asusila dengan karomah yang jatuhnya nanti seperti ini? Maka jelas, ya, nggak boleh yang namanya karomah itu keluar dari hukum syar'i. Seperti itu, teman-teman. Nah, masa iya ketika meremas-remas itu menyalahi hukum syar'i, kemudian manfaatnya adalah, hikmahnya adalah bisa mengeluarkan zina, perbuatan zina, bisa menghilangkan syahwat. Ya itu gila namanya, teman-teman. Monggo dilanjut. Ya udah, itu keputusannya. Kalaupun itu benar dan orangnya sudah ditindaklanjuti, buktinya banyak, soheh, tinggal laporin, diterima sama Polda Polres, Oke, itu ditindak. ketika kita berada di zaman ini ya. Ketika kita berada di zaman ini, bagaimana ketika Bang Komandan mendengarkan sebuah kisah yang modelnya seperti ini? Kira-kira salah bentuk asusila atau karomah? Maksudnya ini DPO-nya melakukannya ini di zaman sekarang apa di zaman lama? Masih ada orangnya. Laporin. Mau dari zaman dulu sampai zaman sekarang, namanya perbuatan maksiat itu bakal tetap ada. Iya, laporin. Namanya Kenapa perbuatan baik itu kenapa bakal harus tetap ada. ditanyain lagi? Saya nggak Laporin. saya nggak bertanya untuk melaporkan atau tidak. Saya bertanya perbuatan ini salah apa enggak, menyalahi syariat apa Atau enggak. menurut sampean salah ya tinggal laporin. Menurut sampean benar ya kamu Enggak, saya dukung. nanya ke sampean. Gitu aja kok repot. Menurut sampean, saya kan nanya. Ketika bertanya berarti sampean jawab, bukan sampean membalikkan pertanyaan kepada saya atau memberikan pernyataan. Tugasku ya, ada yang ngaku nabi baru aku ambil, culik, ringkus, matiin udah. Ribet Itu amat. salah berarti. Salah kan? Ya udah, Nah, bagaimana ketika ada gerin. seorang manusia yang mengaku dirinya Allah, seperti Fakih Muqaddam? Udah pernah aku laporin. Oh, berarti itu kasusnya sama seperti Fakih Muqaddam ya? Itu berarti mencontoh Fakih Muqaddam gitu. Udah sering, capek. Berarti yang dilakukan Fakih Muqaddam dengan orang-orang akhir ini yang mengaku dirinya Tuhan itu salah berarti. Iya, sekarang kembali ke pribadi kamu nih ya. Orang yang ada seperti itu, kenapa kamu diamkan? Kenapa harus musyawarah lagi? Kenapa di ranah publik? Kan punya pasti Bang Albi ini kan punya orang dalam, orang yang sekarakter, katakanlah ormas atau organisasi yang lain, walaupun pemuda. Tinggal diproses kok, dibikin laporan segala macam, tidak lanjuti. Kenapa diam? Kenapa harus ditanyakan ke ranah publik lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami tuh kayak gitu, cara kerja kami tuh kayak gitu, nggak kami itu nggak diam. Salah sedikit, apalagi tentang akidah, bertindak langsung, jangan. Bagus. Antum menegakkan kebenaran berarti. Makanya ketika ada seseorang yang meniru perbuatan Fakih Muqaddam yang mengaku dirinya Tuhan, antum tangkap, itu bagus. Pas itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Nabi man mata walam yafzu walam yuhadits nafsahu bihi mata ala syubati minan nifaq. Jadi barang siapa orang yang tidak mempunyai giroh, itu baru giroh loh. Apalagi tidak terjun ke dunia yang seperti itu, maka munafik itu orang tersebut. Jelas itu. Makanya kita Jadi kalaupun diomongin doang, digibahin doang tanpa tindakan, atau itu namanya iman yang paling lemah, tanpa tindakan, iman di hati doang. Katakanlah orang itu salah, ngapain dia mabuk sih? Didiamin aja. Dan terus ya udah didiamin, diobrolin sama yang lain. Itu kan lemah iman kita. Tapi kalau kita bertindak, iman kita kuat. Tindaklah dengan tangan. Sebentar. Bedanya Tindakan menggibah, itu bisa dilihat dari ucapan, dari perilaku. bedanya Apalagi menggibah, Mas. Bedanya kita menggibah lakukan bukan dengan menggibah. berdiskusi itu apa? Bedanya menggibah
dengan mengenai berdiskusi. mengenai iman itu ini tahu begini. Ini kan? yang dibahas adalah suatu ajaran, Kang, yang sudah dikitabkan dan kitab itu menjadi telaah atau kurikulum di kalangan mereka. Itu yang kita Betul. sadarkan. Ini kitabnya Jalan sudah jalan jelas. keluarnya gimana? Sebagai santri jalan keluarnya gimana? Jalan Tindak keluarnya lanjutilah gimana? Ya kita pabriknya. bahas ini biar orang tercerah. Iya kalau sudah benar tahu kalau Orang-orang itu yang baca kitab salah, ini berarti sesat silakan begitu. tindak lanjuti. Panggil ambil Justru pabriknya, yang menindaklanjuti tutup itu pabriknya. dengan cara membahasnya, menginformasikannya, begitu loh. Enggak Kita pada menyebarkannya, seperti ini mengiklankannya toh. agar semua orang tahu, kan begitu. Berarti masih lemah dong ini ya. Aduh, Masya Allah. Nggak punya Apanya prajurit ya? lemah? Iya Apanya kita Nggak orang punya lemah? berapa lemah, kombi? Kang. Itu tergantung Apanya lemah persepsimu, dari segi Ka- komandan. Kalau kalau nggak punya prajurit, kalau nggak punya orang-orang kuat, ya kontak aku, nggak apa-apa. Aku keluarin nih berapa personil. Tinggal ya bilang udah tuh, susah ya gini amat. aja Bang Komandan. Ketika kami menemukan seseorang yang mengaku dirinya Tuhan, saya kontak sampean deh. Jujur, saya kontak sampean nanti. Makanya di sini kita membahas nih, kira-kira orang yang seperti ini melakukan sebuah kesalahan secara syariah apa enggak, kan begitu. Nah, kalau antum sepakat dengan hal itu ya sudah berarti salah. Nanti kita ketemu lagi orang kayak gitu kita tindak begitu loh. Ya Simpel udah kan? langsung. Kalaupun tadi apa ada pembukuan di kitab anu, tutup pabriknya, aku siap turun. Bilang aja gampang, susah bener. Lah iya makanya ketika kita sudah ini kan udah terlanjur nih menyebar di masyarakat. Hal yang seperti ini kan perlu analisis tau, nggak tiba-tiba langsung dihukum hukum begini enggak. Kita analisis dulu, kita kaji kan ini sedang dikaji nih ceritanya agar orang-orang itu pada tahu. Nah, menurut antum tadi sepakat Terus kan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. keputusan ijma ulama gimana ini? Untuk mempertegas itu, perbuatan yang dilakukan oleh Habib Ahmad Al-Haddad ini menyimpang atau tidak? Keputusan ijma ulama gimana? Keputusan kayak antum. Ustaz-ustaz Lah, antum anak gimana? tanya sama antum ini, sepakat apa enggak dulu gitu loh, baru nanti anak keluarkan. Ya namanya permasan itu kan apa namanya penyimpangan seks apa sih namanya? Kalau di asusila tuh namanya apa? Oh, Apa tuh namanya apa? Lupa aku. pencabulan. Ya pencabulan. Oh, berarti Habib Ahmad Al-Haddad Bukan yang beliau pencabulan lakukan apa ini sih salah. namanya? Bukan pencabulan apa sih Gitu namanya? ya? Apa sih pelecehan seksual kan? Masuknya. Oh, pelecehan Ah. seksual. Berarti beliau yang beliau lakukan ini dan yang tertulis di kitabnya ini berarti adalah pelecehan seksual ya? Ya udah Sepakat ya? tindakannya laporin. Udah, kalau udah bener ini kan buktinya. Terus Iya, kitabnya ini ada sudah ada kitabnya.
juga bukan golongan daripada kita. Menipu. Ini terhitung loh. Selama ini para habib seperti itu. Yang dijadikan sebagai tonggak untuk berdakwah. Coba bantah, apa alasannya? Sampai ngangkat-ngangkat celurit. Apakah itu tidak memecah belah umat? Jadi begini Kang Luko, kalau kita sesama Islam membahas atau mempermasalahkan sesama Habib dianggap pemecah belah, berarti orang Kristen, orang Hindu, terus Muhammadiyah yang tidak mempercayai nasib Habib, berarti dianggap musuh oleh golongan Baklawi ini. Ini bahaya untuk bangsa kita ini. Maka orang selain agama dari kita berarti dianggap musuh oleh mereka ini. Bahaya mereka. Kita aja yang sesama agama, karena mempermasalahkan, menanyakan tentang masalah Habib, dianggap pemecah belah. Bayangkan agama lain, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dianggap musuh oleh mereka ini. Kan gendeng mereka ini. Ini nggak pantas mereka berada di Indonesia ini. Kembali ke kita pribadi ya. Kita itu siapa? Bisa apa? Udah gitu doang. Ribet. Ya kamu Habib, ya bisa ngapa, ya bisa cabul nantinya ikut kitab tadi itu. Siapa Habib? Sekarang itu banyak Habib yang tidak pede dengan kehabibannya. Jadi Oh, banyak yang nyamak, bahkan Mana yang tadi ngomong, banyak yang itu orang merubah nama Banten. jadi Said. Oi santri, Tadi orang karak Banten. datang. Karak datang, Assalamualaikum non, mau berkata non, yang san kopi nggak yang ngeunaheun. Mana orang Banten anu bisa ngomong Sunda? Berarti istrinya Habibah ini. Mertuanya Habib berarti. Bocah. Ya kenapa kok kamu yang kepanasan ketika kita bahas kitab-kitabnya sesatnya Baklawi itu? Kenapa? Anu kapanasan saha santri leh sia teh. Ya tadi kamu Sebelah mana? dilaporin suruh ini. Hah? Kalau suatu ajaran sudah menjadi kitab, Bun, itu namanya menjadi torikoh bagi golongan mereka. Jalan. Apakah Terus dibenarkan sesuatu yang sudah dikitabkan, diajarkan, yang meremas-remas susunya orang wanita? Deh santri dangukeun ya. Bisa ngomong bahasa Indonesia, dangukeun ngomong Sunda ya. Kuari ente santri ngajina kitab naon? Kitab kuning lain kitab putih. Kitab kuning apa kitab putih yang diaji? Apa urusannya? Pan santri, pan di dia tulisannya santri. Apa urgensinya? Apa kitab Google yang diaji? Apa urusannya? Kitab Google, kitab kuning, apa kitab putih? Santri, aku nanya ke kamu mau ngomong kitab. Universe. Tulisan doang santri. Tinggal jawab doang, santri. Ngomong-ngomong kitab mana yang diaji? Kuari, buruan. Karangan saha? Kenapa? Karangan siapa yang diaji, santri? Mau tanya kitab apa? Atau ya yang kamu aji sekarang, buru. Kayak doleng, gas, doleng kela. Pak mau tanya apa? Kitab Iya, kalau kitabmu, mau tanya kitab apa tarifnya. sekarang? Enggak, kalau mau nanya kitab kitab apa yang sekarang kamu aji, kamu dawam. Aku nanya itu doang. Enggak nanya kedalamannya, enggak, sampulnya doang. Iya, saya tanya ke kamu. Tarifnya Malah nanya mujizat. balik tarif deh segala macam tarif segala diferensi. Kamu ngaji kitab tadi bilang ngaji kitab, ngaji enggak sekarang? Kitabnya kitab apa yang diaji sekarang? Kan katanya santri, masa nggak tahu kitab? Tulisan aja santri, ditanya kitab nggak tahu sama sekali.
udah begini aja Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. ini ada ditampilkan itu kitabnya ada. Itu sepakat tidak bahwa itu adalah penyesatan, bukan karomah. Begitu aja kok repot. Artinya kita yang awam saja paham. Itu adalah bukan karomah. Tapi Atuh khurafat. iya, yang namanya karomah kan sudah dijelaskan. Masalah kalau mah enggaknya, aku nggak tahu karena aku bukan wali Allah. Itu udah menjadi satu jawaban. Aku orang biasa, Ya, saya Aku yang jelaskan masih ya. nyantri yang menuntut ilmu Boleh yang nggak jauh saya dari menjelaskan? pemahaman. Komandan, saya Ayo. jelaskan. Dalam kitab Mawahibus Samad, Hmm? Fihilil Alfadhi li Zubat, karangan di Syekh Al-Alama Ahmad bin Hijazi. Ya, Hmm. ini jelaskan tentang masalah karomah. Hmm. Karomah itu harus mutawatir yang meriwayatkannya. Harus ada kemutawatiran. Nah, dalam Natoman aduh, cek ngajari. Wal auliya zaru karamatin rutab wa man tahawli walidin min ghairi ab. Karamah jaizatun wa hiya jam'u karamatin. Wa hiya al-amrul khariqu lil adati wa ghairu makrunin li da'wa an-nubuwatin. Wal kitabu al-aziz wa sunnatuna taqani bidzalika. Fa min dzalika qissatu Maryam wa ahlil kahfi, ya. Wa arrasya bil qais wa khabril baqaratil masyhurati wal karamatu rutab. Jadi karomah itu memang ada tingkatannya, ya kan. Di situ itu adalah apa? 5 tawaturi an katsir minas sahabati. Jadi harus ada kemutawatirannya. Ceritanya harus ada mutawatir. Jadi kalau di situ ceritanya ada mutawatir, maka di situ karomah itu harus ada saksi. Dan yang mentawatirkan ini adalah ulama-ulama yang muktabar. Sebagaimana dalam kitab Tarhihul Islam karangan Imam Zahabi menjelaskan, aku tidak pernah meriwayatkan seorang pun daripada karomah dengan secara mutawatir kecuali karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu di dalam kitab Zahabi, ya. Dan juga di bawahnya Imam Zakaria Al-Ansori atau Syekh Nawawi, dan juga Abdul Qasim, Syekh Usyairi. Banyak itu di bawah itu yang meriwayatkan tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ini karomah ini tidak pernah diriwayatkan oleh ulama yang muktabar. Maka kita bak Iya, sebenarnya. Goib. Terus yang bisa dikatakan karomah itu orang yang zaman sekarang bisa ngobrol sama hewan. Itu karomah juga. Tidak. Makanya saya katakan itu, saya kan tidak saya objektif. Kalau itu memang saya sesat, tapi kan dia mengakui. Kan gitu. Dan ini bentuk ajaran. Kenapa Habib membiarkan ajaran ini Sebentar, tersebar? izin menambahi ke Luko ya. Dia kan Gitu loh. izin ke Luko. Izin ke Ya. Luko menambahi. Izin ke Luko menambahi. Dia sudah menyenggol Mama Gufron gitu maksudnya, itu yang berbicara dengan semut. Begitu kayak maksudnya. Tuh, Ya. kamu kemana pikirannya? Kan tamsil Ya. ibaroh Allah Karim. Lanjut Bang Goib. Iya, saya kan sudah tahu pembicaraanmu kemana arahnya. Pertanyaan saya, meskipun Mama Gufron Aku berbicara ngobrol seperti enggak itu, tidak punya apakah- referensi segala macam, cuma ngomong kosong Iya. diam. Apakah Mama Gufron itu mengaku zuriatun Nabi? Kalau kamu ngomong tanpa Coba. referensi, tanpa bukti, tanpa adanya perlawanan segala macam, tanpa tindakan, cuma ikut ngegembor-gembor aja, mending diam. Terus Bang Goib. Lo. Tafadhol. Saya tanya, yang dikatakan Mama Gufron saya katakan. Aku salah. kesini juga mau nyari ilmu, bukan nyari ngomen. Ya udah. Silakan, Igoib. Dia mau nyenggolnya ke sana. Saya sudah paham. Kalau mau sebut-sebut aja namanya begitu, jangan canggung. Kamu bukan tingkatanku, udah segitu aja. Bang Goib lanjut ayo. Ya. Silakan Syarif. Ya Anjas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini yang bisa berbicara dengan semut itu siapa ya? Narasi basi kamu seperti itu. Mau bertanya kok narasi, bertanya Ya, saudara. itu di pernyataan yang kita sekarang lagi kontroversial, yang Anda gembar-gemborkan itu Kiai Mama Gufron, Kiai Gufron gitu ya. Terus kenapa coba? Orangnya masih hidup, ada boleh dipertanyakan. Orangnya masih hidup itu. Oh Orangnya masih gitu. hidup. Ya saya Iya. kan cuma nanya gitu loh. Mau Gufron Iya. itu ya Habib atau bukan? Bukan. Oh ya. Ya saya cuma nanya gitu loh. Kalau Iya. memang ada ya berarti mungkin ya karoma kalau menurut saya begitu. Iya. Ya Orangnya masih hidup bisa dipertanyakan itu. kalau mukjizat itu kan kepada utusan Allah begitu loh. Ya, terkhusus Sepaham Nabi. saya. Mukjizat itu khusus Nabi. Ya sepaham saya gitu loh. Mama, Tapi gini saudara, ya mungkin yang berbicara sama semut itu ada buktinya, apa ada yang menemani dia berbicara sama semut, mungkin ada. Saya mau tanya. bang, gini loh bang. Mama Gufron bicara sama semut, dipermasalahkan. Tapi Pak Lawi kitabnya ada itu di dalam kitab Lawi itu menurunkan rantai emas dari langit. Satu Habib bodoh lebih mulia dari ulama. Suara kamu mana? Itu Mama Gufron sengaja. Sebetulnya begini Bang Laskar ya, sebetulnya Menyampaikan begini. seperti itu sengaja biar supaya Pak Lawi itu Habib itu bersuara padahal Ya, mereka sendiri yang menyesatkan. Sebetulnya Gitu, Bang. begini Oh, Bang iya, Laskar. Sebetulnya begini Bang Laskar ya. Sama saya ini di pihak loh, saya ini di pihak yang imat loh yo. Seperti itu ya. Bukan di pihak Habib saya ini. Iya, Iya, tahu, begini. paham. Iya, Iya, begini loh. Yai Gufron itu baru menarasikan itu sudah menjadi kontroversial di kalangan Nahdiyin toh. Nah, Iya, pertanyaan kami bagaimana Wali, tapi awamil mukminin, keumuman orang mukmin yang beriman. Ya, tapi visi Masuk. Mauna itu berjaya. ya. Tolong ya Ini. ya. Jinjit, Pak. Oh, Ya, begini, oke bang, ketika kita diberikan ijazah khos dari guru-guru kita, alim ulama ya, seperti Hijib Bahar, Hijib Akbar, Hijib Autad, Hijib Nasor, Sil Maghrobi, Iqbal, Falah, Mutlak Maghrobi, Ikhfa, Sirul Maghrobi, Imam Nawawi, dan yang lain sebagainya. Terus ketika kita memakainya, itu akan faidah yang keluar. Pakai mauna, silakan. Al-Gaib. Ya kalau kita itu berstandar kan mengharapkan faidah, ya terjadi faidah itu juga mauna. Kan sekedarnya dan ini akan terjadi dengan tanpa ada suatu dasar. Tetap di situ adalah fi syariah. Gitu loh. Yang dijelaskan ini yang perlu digaris ini fi syariah. Nah, tapi kalau khurafat itu yang menyalahi kepada aturan definisi mauna dengan mukjizat dengan karomah, di situ yang perlu digarisi adalah duna wujudi musababi aklaliin. Jadi di situ tidak ada sesuatu yang menyebabkan. Berarti di situ kan harus ada penyebabnya. Sama dengan halnya Penyebab yang masuk mauna. akal. Gitu, Gitu ya. loh. Penyebab Caranya yang masuk memahami akal. itu. Bentar Kiko, Ya. Harus masuk berarti akal. Gitu. penyebabnya harus masuk akal. Iya. Ketika orang ini bersyahwat, kemudian dia itu meremas-remas, itu masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal lah ibu rek. Masuk akal. Lah kalau orang bersyahwat, kemudian dia mau meremas-remas, gimana? Masuk akal loh. Nah, gitu. Makanya di situ digarisi, ya kan, digarisi tentang apa? Syariahnya. Walaupun itu masuk akal. Seperti itu, teman-teman. Di situ loh maksudnya Bang Komandan ya.
Di situ nanti bisa dibedakan antara, oh berarti ini khoyal. Khoyal itu apa? Gak ada fakta. Begini, ketika kita beres bertirakat seperti hiji bahar selama 40 hari ya kita laksanakan. Tiba-tiba alhamdulillah kita perjalanan menuju laut atau bahar danau. Pernah ana perjalanan ke bahar dan ketika itu air laut sedang naik dan dibacakan hiji bahar tenang air laut alhamdulillah dengan pertolongan Allah lidarurah. Tapi apakah kelebihan itu harus kita bicarakan ke orang lain? Aku punya ini nih, aku punya itu tuh, aku punya itu. Itu enggak kan? Itu hanya sekedar pertolongan Allah, merupakan faidah dari hiji bahar itu. Nanti, ya nanti. Nah, kalau mau dibicarakan atau enggak, buktinya ini dikitabkan. Atau aku kan sudah mencap tadi ya, Bang Albi. Kalau Bang Albi sudah ada apa satu kitab dalam penyusunannya kurang rapi atau tidak sesuai dengan syariat, silahkan Bang Albi laporkan dengan pihak yang berwajib, proses, narasumbernya di mana, tangkap. Adapun pabrik pembuatannya Ya, tutup. sedikit menyambung Gitu ya. aja sedikit korek. menyambung. Bagaimana pendapatmu tentang Kiai Gufron yang berbicara tentang Kalau dengan yang semut itu? kalau yang menciptakan kitabnya orang yang sudah mati gimana, Bang? Sebentar, Sekarang Bang Dirjen. pertanyaannya, kitabnya masih disebar tidak? Pertanyaannya begini, bagaimana pernyataanmu tentang Kiai Gufron yang berbicara dengan semut itu bagaimana? Aku nggak bisa bertanya kayak gitu. Aku contohkan saja, Bang Goib. Silahkan contohkan, silahkan bernarasi, silahkan bereferensi. Dan anak petani ini omongannya tidak. Jadi Ya, kalau satu orang ngomong sama mengklaim semut dan boleh lah, Bang. Hobi maksudnya biasa mengklaim aja bisa kok ngomong sama semut. orang aku tiap hari Persoalannya ngomong semut sama ngerti atau enggak, itu kan ngomong beda. ngomong sama burung tiap hari kok bercandain burung. Gini Bang ya. Gini Bang ya. Nggak aneh. Ini loh, caraan gini ya Bang Komandan ya. Ketika jenengan mengamalkan suatu amalan, ya, yang mana amalan itu kemudian jenengan minta pertolongan kepada Allah, artinya kan berdoa di situ. Nah, sedang karomah itu berbeda, itu sama halnya mukjizat. Artinya apa? Ketika itu datangnya itu dengan ada musabab, dengan ada sebab. Artinya kalau ada sebab, musababnya di situ disaksikan. Terus pertolongan Allah yang diberikan kepada kita ini lidaruroh. Nah, Keadaannya itu- ketika daruroh. Lah iya, tapi kan jenengan berdoa, meminta. Berbeda dengan karomah. Karomah ini datangnya itu ketika itu langsung dalam keadaan itu. Gitu loh. Biidznillah, dengan izin Allah. Jadi itu langsung perintah kepada Allah itu. Kepada hambanya. Gitu loh. Jadi di situ ada Tanya ini saksinya. Kiai Goib. Makanya Saya tidak tanya bisa pada untuk Anda. ditentukan karomah itu. Saya tanya pada Anda, perbedaannya bagaimana begini, Kiai? Kalau saya tidak malu kepada Allah, maka akan kumatikan api neraka itu dengan kelingkingku. Nah, itu sifatnya apa itu, Kiai? Mohon dijelaskan, Kiai. Apakah itu sifat karoma atau kesaktian? Tidak, benar, serius saya tanya. Ya khoyal itu khoyal. Kalau itu kan namanya statement ya, namanya orang ngawur kali. Begini loh, seperti kita ingat dengan perjalanan Siti Robiatul Adawiyah. Ketika Siti Robiatul Adawiyah, dia rela masuk ke neraka, yang penting Allah ridho. Padahal disuguhin surga. Wahai Siti Adawiyah, silahkan Anda masuk surga. Malaikat semua mengiring ke iringan beliau supaya masuk surga. Tapi apa kata beliau? Yang penting Allah ridho, Anda masuk surga. Kata Siti Robiatul Adawiyah, Anda pun ridho. Begitu sampai ke situ loh para wali Allah itu. Artinya yang meridhoi kan tetap Allah. Lah kalau itu minta ACC dari seorang Habib, ketika Allah ingin menurunkan azab misalkan, ini jadi Tuhan siapa kan gitu. Nah, artinya kan di sini loh Bang, cara untuk penyampaiannya kan di situ kan jelas ya. Andai kan aku tidak malu kepada Allah, maka api neraka itu aku padamkan. Nah, ini seakan-akan ini kan mempunyai suatu hak, gitu loh. Dan itu bukan bentuk karomah, itu bentuk tolap, permintaan. Dan permintaan itu macam banyaknya ya. Tolap itu ada amar, ada nahi, ada doa, ya kan? Terus ada istifham, terus ada nida, terus ada tahdid, ada tamanni, ada taroji. Betul. Itu tolap itu. Tolap itu suatu tuntutan, ya kan? Suatu keinginan. Tapi kalau dia itu masuk kepada takhoyal,
seperti itu, tidak mungkin api neraka itu adalah dipadamkan. Ngono lho. Terus begini loh, Di sini. mengenai masalah karomah, biasanya orang yang sudah mempunyai karomah itu diriwayatkan setelah beliau meninggal. Seperti perjalanannya. Ketika saya pribadi melihat perjalanan yang amat luar biasa tentang Abuya Dimyati Cidahu, mengenai karomah-karomahnya yang diangkat dalam kitabnya yang sudah dibukukan, itu Masya Allah. Dan semua pun sepakat, ijma ulama sepakat bahwa karomah itu diceritakannya setelah wafatnya para wali, baru timbul karomah, baru dituliskan karomah. Itu yang benar-benar karomah. Tapi kalau di zaman-zaman sekarang yang mengaku orang yang punya karomah, itu perlu dipertanyakan lagi kekaromahan tersebut. Begitu. Pertanyaannya, Fakih Muqaddam itu hidup di zaman berapa? Nggak tahu, aku nggak ngerti. Yang aku tahu, Buya Dimyati itu guruku sudah. Lah iya, kan ini berangkat dari pernyataan antum, ya kan? Aku nggak bertentangan. Karomah itu bukan Dengar ya. diceritakan hari-hari ini. Pokoknya aku nggak belajar sama orang-orang Kairo, orang-orang Mesir. Aku masih di Banten dan guru-guruku masih di Banten semua. Jadi patokanku sama guru sudah. Aku punya guru. Loh, Guruku yang ini bertanggung kitabnya jawab orang dengan. Yaman, kitabnya orang Yaman ini. Atau silahkan Anda belajar ke Yaman sana, Bang Albi. Sekarang Bahkan kemarin nih ya Bang Albi. Bang Albi dengerin Bang Albi. Bisa dimanapun, itu kita lewat internet, lewat manapun sekarang bisa, nggak harus pergi ke negara itu. Kan kita nggak hidup Bang sama Albi, mereka. aku ngeri Bang Albi kalau belajar ke Google, belajar ke YouTube, itu tadi nasab keilmuannya kemana? Pertanggungjawaban nanti kita di akhirat gimana? Nah sekarang antum ketika tadi Kiai Goib ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi tadi begini Kang Mas Komandan. Mas Api, sampean tanya. Dulu ay. Ketika tadi Kiai Goib ya menyampaikan sebuah narasi redaksi yang dibacakan oleh beliau di dalam kitab, ya ini kita sekarang dalam posisi online, daring, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah beliau berbohong dengan statement beliau yang beliau bacakan tadi? Ketika antum menganggap bahwa di internet itu semuanya adalah yang nggak mungkin, ini nih yang salah pemikiran nih. Nah, Pemalsuan. begini aja, Kang Abi, begini loh saya tanya sampean. Sekarang saya tanya sampean, Kang Abi. Apakah ketika ada seorang wali di tempat saya, misalkan ya, dengan menggunakan diksi menggerayang-gerayang atau kobaso ataupun kobado, itu menurut Kang Abi sesat nggak misalkan? Apakah Kang Abi tidak bisa jawab? Berdasarkan keilmuan Kang Abi bisa jawab gitu loh maksudnya. Coba Kang Abi jawab. Sesat nggak kayak gitu tuh? Allah ya sesat. Nah, ya kan mudah sekali loh. Lanjut, Iya. Kang Abi. Lah ya itu tadi, makanya kalau antum mau bilang semua yang belajar di internet, ini kan kita pakai internet toh, pakai kuota kan. Semua yang belajar di internet itu bisa jadi menyebabkan kesesatan atau apapun. Yang dibacakan beliau loh Ki Goib yang barusan sampean denger. Ngerti. Ki Goib itu buka kita, beli Lah iya narasi kan tadi kita, saya Bang buka Fendi. kitabnya Dan loh. aku loh nih ingat ya, muzakarah. Bukan mencari referensi dari Google, kata aku yang katakan tadi referensi dari Google. Ditanyai pendapatnya bisa nggak kamu jawab? Gitu loh maksudnya. Masa pendapat gitu aja nggak bisa gitu loh. Aku sangat menghargai Bang Goibin dengan keilmuan beliau. Nah, sebenarnya gini loh kawan-kawan, anak kecil pun ketika ditanya kalau sudah memiliki bekal dari pesantren, ketika ditanya apakah orang yang ngeloni bojonya orang, ya kan, istrinya orang atau suami itu apakah berdosa? Loh, kok dibahas dia nggak punya ilmu. lagi? Sudah tadi bilang, ya, sudah tindakan, jangan dibahas lagi. Sudah tadi dibilang, udah sah tadi, udah taslim. Bakal lebih taslim nggak dengan putusanku tadi? Keputusan yang mana? Ya udah, ketika ada penyesatan di dalam umat kita, ya udah tindak lanjuti. Oh ya benar saya taslim itu. Tapi ketika ada sebuah penyesatan dan itu dibukukan, dikabarkan, diiklankan, boleh nggak kita ngebahasnya di muka umum? Ya udah, tutup narasinya, ambil pabriknya, tutup. Enggak Tindak boleh lanjuti. Saya nggak membahas ke situ. Berarti Boleh nggak kita bahas? masih dibahas lagi. Berarti nggak Berarti nggak ngerti boleh ya, apa yang Pak? aku Berarti nggak boleh omongin. dibahas. Iki siapa deh? Iki Ali dah, iki Ali dah, iya. Iki Ali dah. Karim, ya Allah ya Rob, ini anak muda kurang girohnya, ya udah maghrib.
Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba teman-teman saya mau naik ini, siapa budek naik sini. Saya nggak menurunkan. Kalau misalkan di sini ngomong kotor, saya turunkan. Karena apa? Efeknya apa? Komal saya rungkat, nanti nggak bisa berjuang lagi gitu loh. Kalian itu